Definisi media dan sumber belajar dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Media pembelajaran menurut Gegen dan Breges, Azhar Arshid 2016 nomor 19 secara Inggris mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape record, kaset, video, video kamera, video record, film, slide foto, gambar, grafik, televisi, komputer, dan lain-lainnya. Nah, sumber belajar sendiri, sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga pembelajaran peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, selanjutnya, salah satu contoh media pembelajaran yang dapat digunakan yakni Smart Monopoly. Nah, Smart Monopoly merupakan media pembelajaran berbasis permainan edukatif yang dikembangkan dari permainan monopoli konvensional dengan modifikasi isi dan tujuan pembelajarannya. Nah, media ini berbentuk papan permainan yang dilengkapi dengan petak-petak berisi materi PKN, kartu soal, kartu tantangan, pion, dadu, serta aturan permainan yang telah disesuaikan dengan kompetensi pembelajaran PKN di sekolah dasar. Nah, dengan bentuk media seperti ini, Smart Monopoly tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu belajar, tapi juga sebagai media yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan mendorong keterlibatan siswa secara langsung. Baik, pembahasan selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran Smart Monopoly. Nah, ada beberapa karakteristik media pembelajaran Smart Monopoly. Yang pertama adalah interaktif dan partisipatif. Nah, media pembelajaran Smart Monopoly dapat merangsang siswa untuk lebih berinteraktif atau memberikan partisipasi aktif dalam memainkan permainan ini. Nah, selanjutnya adalah learning by playing. Siswa dapat bermain sambil belajar dengan memainkan media pembelajaran ini. Jadi, tidak hanya sambil belajar, siswa juga bisa sambil bermain dan memberikan kesan menyenangkan kepada siswa agar siswa tidak mudah bosan dan dapat memainkan permainan ini dengan baik. Selanjutnya adalah kontekstual. Jadi media pembelajaran Smart Monopoly sangat berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi Smart Monopoly ini dapat memberikan pembelajaran kontekstual yang baik serta membuat siswa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan nilai sosial. Jadi, Smart Monopoly ini dapat membantu siswa untuk saling bekerja sama dalam tim dan mengembangkan nilai-nilai sosial mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media Smart Monopoly dalam pembelajaran PKN. Nah, penggunaan Smart Monopoly dalam pembelajaran PKN dapat dilaksanakan melalui 3 tahap sistematis. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu tahap persiapan. Guru menetapkan kompetensi, dasar, dan indikator yang akan dicapai. Kemudian, menyesuaikan kartu soal dengan materi PKN, misalnya hak dan kewajiban, norma, atau nilai Pancasila. Guru juga menyiapkan perangkat, permainan, serta membagi siswa ke dalam kelompok kecil agar tercipta interaksi dan diskusi yang efektif. Nah, yang kedua itu tahap pelaksanaan. Guru menjelaskan tujuan dan aturan permainan. Siswa bermain secara bergiliran, setiap kali pilon berhenti pada kotak tertentu.
Kelompok mengambil dan mendiskusikan kartu soal. Jawaban disampaikan oleh perwakilan kelompok, kemudian guru memberikan klarifikasi dan penguatan. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, adapun yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Guru memandu refleksi, menegaskan kembali konsep utama dan memberikan evaluasi singkat untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, pada penjelasan di atas, saya akan menyimpulkan tentang penggunaan Smart Monopoly dirancang sebagai strategi pembelajaran aktif yang terstruktur sehingga aktivitas bermain tetap berorientasi pada pencapaian kompetensi dan penguatan pemahaman yang konseptual siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana media pembelajaran Smart Monopoly dapat memperkuat civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan siswa di sekolah dasar. Nah, pertama, Smart Monopoly membantu siswa memahami konsep kewarganegaraan secara konkret. Nah, adapun konsepnya seperti aturan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang biasanya bersifat abstrak. Nah, di sini dapat dipahami melalui pengalaman bermain. Nah, saat bermain, siswa harus menaati aturan dan menerima konsekuensi. Ini mencerminkan kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya. Kedua, permainan ini mendorong keterlibatan aktif siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan guru, tetapi berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan mengambil keputusan. Kemudian, pembelajaran ini menjadi lebih hidup dan bermakna. Ketiga, Smart Monopoly menanamkan kesadaran tentang hak dan kewajiban. Setiap pemain memiliki hak yang sama untuk bermain, tetapi juga wajib menaati aturan. Dari sini, siswa belajar tentang keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Keempat, permainan ini juga mengembangkan nilai sosial. Siswa belajar bekerja sama, jujur, menghargai teman, serta bersikap sportif saat menang maupun kalah. Nilai-nilai ini penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, Smart Monopoly meningkatkan motivasi belajar PKN. Karena dikemas dalam bentuk permainan, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Secara keseluruhan, Smart Monopoly bukan hanya alat bermain, tetapi media pembelajaran yang membantu siswa memahami kewarganegaraan secara aktif, konkret, dan menyenangkan.